Halo Pak Silakan. Taslim, Assalamualaikum. Salam, Ya, Bu. selamat bergabung di room ini. Ya, alhamdulillah, Bu. Oke, sambil menunggu instruksi dari Ibu Prof. Bersiap-siap ya Pak Taslim. Sudah. Iya, Bu. Bapak ketahui ada pemahaman konsep, ya, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, ya. Kemudian ada kompetensi inti, ya Pak ya itu. Iya, Apakah iya. sudah di luar kepala itu? Nah, pertanyaan saya, di mana SKL ini kita mengacu kemana Pak? Dalam hal peraturan pemerintah. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Kalau saya memahami SKL di KMA 183 tahun 2019 Mana isinya Pak? Isinya bagaimana? Silakan. tentang pedoman pembelajaran PAI dan bahasa Arab. Ah, ya di mana mengacu Tentang pedoman tentang apa? pembelajaran PAI. Pedoman Dalam pembelajaran hal, PAI dan bahasa Arab. ya, dalam kurikulum apa Pak? Kurikulum 2013. 2013. Iya. Kalau mengacu kepada Permendikbud seperti apa Pak? Kita bandingkan saja. Kan ini Pak Iya. standar kompetensi lulusan Pak ya. Jadi Bapak bisa melihat nanti apa ya perbandingannya di sini. KMA itu 2019 Bapak bilang. Ya bisa Iya. Bapak analisis di situ. Nah, SKL tertuang di dalam peraturan apa? Yang paling mudah. Peraturan ya Mendikbud RI nomor 20 tahun 2016. Ya Pak ya? Oh, iya, Bu. Itu SKL-nya. Kan acuan untuk menyusun kepada IPK. Itu kondisi inti Pak. Tingkat kemampuan untuk mencapai apa Pak? Standar kompetensi lulusan ya, pembelajaran yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Artinya artinya di situ merupakan operasionalisasi SKL, kan begitu ya? Iya, Bu. Nah, itu sudah ada di pendalaman itu semua Pak yang Bapak sudah bahas. Ya, dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik. Ya. Ini yang kita lihat Bapak-bapak, Ibu sementara harus pahami bahwa setiap tingkat kelas atau program yang menjadi dasar pengembangan KD dan KI ini mencakup sikap. Pak. Pertanyaan saya ke Pak Taslim. Pak Taslim, di dalam tadi ini ranah operasionalisasinya dari SKL ke KI. Sebenarnya Bapak pahami yang tadi ranah operasionalnya itu ya, ranah operasional itu apa sebenarnya Pak? Karena itu Bapak dari SKL ke KI. Apa yang Bapak pahami sebenarnya di situ? Pada ranah berikutnya. Indikator, Bu. Ya. Ya, termasuk menganalisis Ranah yang masuk kepada apa? Strukturnya yang ada SKL, KI, dan KD, Pak ya. ya. Itu dulu, Pak. Jadi pertanyaan saya, ranah operasionalnya itu seperti apa?
Pertanyaan saya, ranah operasionalnya dalam hal ini apa-apa, Pak? Merujuk kemana? Ya, yaitu melalui apa? Pembelajaran yang dilakukan oleh guru, ya Pak, di seluruh mata pelajaran. Itu Pak ya, Ya, Bu. memang konsepnya itu. Baik Pak Taslim, pertanyaan Bapak ini, ya, sebenarnya Bapak sudah pahami semua ini. Kita masuk pada ranah sikap di dalam K13. Ranah sikap di dalam K13 itu merupakan urutan pertama, ya Pak. Ya. Urutan pertama apa yang Bapak pahami di sini tentang tentang kita lihat ranah sikap di sini. Kalau menurut saya, Bu, untuk Ya, penilaian, ya menilai, ranah sikap ini ya iya, di ya, dalam K13 ya. iya. Bagaimana? Silakan Untuk, Pak. ya, untuk proses penilaian untuk ranah sikap ini dilakukan, ya, selama proses pembelajaran terhadap siswa. Ya, menerima pembelajaran. Sebentar itu Iya, mengevaluasi. iya. Bagaimana siswa itu merespon, ya. Kemudian saudara itu bisa menghargai. Iya. C1 mengingat, C2 memahami, C3 Hmm. C1 mengingat, C1 mengingat, ya Pak ya. iya, Terdidik mengingatkan kembali pengetahuan yang telah diterima. iya. Caranya seperti apa sih Pak? Caranya Bapak berdiri di kelas itu bagaimana memberikan instruksi kepada anak itu? Iya, sebelum kita melakukan pembelajaran, mengingatkan kembali pelajaran yang lalu. Kemudian pada akhir pelajaran ada refleksi. Ya, bagus melalui apa persepsinya itu. Ya, Menghubungkan pelajaran lama dengan pelajaran yang ya. akan diajarkan. Kalau C2 apa tadi Pak? C2. C2 itu memahami ya. Memahami. Tadi mengingat, memahami. Apa itu memahami Pak yang dimaksudkan? Ya, memberikan setelah melakukan proses pembelajaran, kita berikan penjelasannya kepada siswa apakah sudah bisa memahami, mengetahui dari yang apa akan dipelajari, yang sudah dipelajari. Ya. Melalui apa Pak? Secara apa? Cara lisan maupun tertulis kan? Tertulis, ya, ya. Nah, ketiga menerapkan. Apa itu menerapkan sebenarnya Pak? Sudah kali ini semua sudah Pak ya. Ya, Mungkin karena Bapak ya lupa. Tapi ini saya minta diulangi kembali ini teori-teori yang ada. Ya Pak Aslim, ya, siap jangan Bu. terlena. Oh, kita sudah mau masuk. Nah, ya, harus betul-betul belajar melalui membaca. Yang berikut Pak Taslim, di dalam RPP 2-nya menuangkan dalil. Ya, Dalil, apakah itu dalil nakli maupun dalil akli. Artinya ayat Al-Quran atau hadis. Akli ya, kan hadis. ya, ya, Bu. Silakan Pak. Saya menggunakan dalil nakli surat An-Nisa ayat 101. Silakan tulis. Ke kiri sedikit Pak.
Kiri, ke kiri Bapak. Coba dibaca dengan bagus dulu Pak ya. Mahrajnya. Coba silakan Pak Taslim baca. Ya, ya, Bu. Dalam surat apa? Surat Ayat An-Nisa keberapa? surat An-Nisa ayat Ini saya. 101. A'udzubillahi Ya. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ard falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sudah, Bu. Silakan Pak terjemah dan analisisnya ya Pak. Silakan. Terjemah dan Analisis ya, Ibu. silakan. Terjemah daripada ayat tadi. Dan analisisnya Iya. Bapak seperti apa? Terjemahnya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Analisisnya, Bu, ini merupakan ayat yang membolehkan untuk mengqasar daripada salat. Kim, ya, silakan. Silakan Ibu Fitri. Assalamualaikum Pak Taslim. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, Pak Taslim. Masya Allah sekali tadi pertanyaan hebat-hebat. Ya, dan Masya Allah mampu dijawab. Pak Taslim tadi Quran Surat An-Nisa ayat 101. Bisa Iya. tolong dijelaskan ke saya hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Quran Surat An-Nisa itu? Hukum tajwid ya. Ya. Apa saja yang ada di situ, Pak? Di kata in khiftum ayyaftinakum, ini Hiftum, ada idgham Idgham. biguna. in hiftum. Ya. Oke, next. Lanjut. Selain Quran Surat An-Nisa ayat 101 ini, apakah ada dalil yang ini relevan dengan materi Pak Taslim? Yang saya muat hanya satu itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Taslim. Oke, next Pak Taslim. Dalam penataan kelas itu Pak Taslim, ya, kelas Iya, Bu. pembelajaran aktif dan dinamis dan menyenangkan. Kira-kira ada tips-tips yang mungkin Bapak lakukan dalam mengelola kelas agar pembelajaran itu berjalan efektif? Iya. Yang pertama, jelas dalam pembelajaran yang efektif ini kita menggunakan PBL. Misalnya apa yang Iya, PBL. Apa oke, metodenya PBL. Iya. Kemudian tentunya mungkin ada kolaborasi dengan model-model yang lainnya. Iya. Ya kan? Oke. Ada lagi, Pak? Ya, mungkin diseling-selingi dengan ice break supaya siswa lebih refresh. Ya, sering ada ice breaking-nya supaya kelas terlihat tidak vakum, aktif dan menyenangkan, sehingga apa yang menjadi harapan kita, tujuan pembelajaran bisa tersampaikan. Oke, Pak Taslim. Yang berikut Pak Taslim, karena saya tidak terlalu banyak, karena memang tadi sudah banyak sekali yang ditanyakan oleh Ibu Prof. Ya, karena memang ahli. Ini kemudian Pak Taslim, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam orientasi abad 21? Peserta didik ya. Ya, dalam konsep abad 21. Ya, kompetensi sosial, kepribadian. Kalau itu kompetensi guru untuk abad 21 ya. Kompetensi menyongsong abad 21 yang harus dimiliki siswa, critical thinking, kemudian creative thinking,
Communication dan collaboration. Kolaborasi, ya. Oke, baik Pak. Nah, dalam teori, Bapak kenal teori belajar kan? Ya, Ada berapa teori belajar, Pak? 4, Bu. Oke, ada 4 teori belajar yang Bapak pernah pelajari. Bisa Bapak jelaskan ke saya pengertian belajar menurut teori behavioristik? Teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang lebih berorientasi kepada perubahan tingkah laku. Oke, perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, kalau dalam hal kognitifnya. Tapi kalau dalam hal keterampilan atau sikap Ya, dari yang tidak baik ya menjadi lebih menjadi baik. baik. Ya. Oke, untuk keterampilan dari yang tidak terampil Tidak terampil menjadi lebih terampil. Oke, Bu. Oke, Bapak. Berikut, mengapa pengembangan rancangan perangkat pembelajaran perlu pertimbangan teori belajar dan pembelajaran, Pak? Itu pertanyaan terakhir saya. Dengan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, setidaknya guru dapat memahami apa dan bagaimana sebenarnya proses belajar itu terjadi pada diri peserta didik. Sehingga guru dapat mengambil tindakan pedagogik dan edukatif yang tepat bagi penyelenggaraan pembelajaran. Oke, demikian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Allah masih memberikan nikmat ya yang begitu besar kepada kita sekalian ya, sehingga sempat untuk melakukan kegiatan belajar hari ini ya, anakku. Selanjutnya Bapak akan mengecek dulu ya. Adakah di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Insya Allah ya, kehadiran ini dapat dipertahankan pada kegiatan pembelajaran berikut. Ya, selanjutnya Bapak menanyakan dulu ya materi yang kita pelajari yang lalu ya. Masih ingat materi yang kita pelajari yang lalu? Ya, Pak Henry ya. Nah, Henry masih ingat ya. Jadi materinya pelajaran yang lalu ketentuan sholat Jumat ya. Selanjutnya Bapak menyampaikan bahwa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yakni mengenai ketentuan sholat jamak dan sholat qasar ya. Baik, sebelum kita lanjut tentunya supaya kita terarah ya, pastinya Bapak akan menyampaikan dulu tujuan ya, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab. Inilah fase ya, tahap kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Bapak akan menayangkan yang kelima refleksi dan keenam pemberian tugas. Ya. Baik, setelah kita mengetahui langkah apa saja yang kita akan lalui pada pembelajaran kali ini, kita masuk pada materi kita ya. Yang pertama tadi seperti pada langkah, kita mengamati gambar ya. Jadi silakan diamati gambar ini, anak-anakku sekalian. Yang pertama ini gambar apa? Gambar apa ini, Nak Henry? Gambar anak-anak sholat, Pak.
Iya, Anak anak sholat, sholat. Pak. Iya, Anak-anak sholat, Pak. Anak iya. sholat di perjalanan, Pak. Nah, di perjalanan ya. Di atas Kemudian yang mobil itu, gambar Pak. kedua. Sholat di atas Sholat kapal. di atas kapal. Iya, sholat di atas kapal. Ini adalah menggambarkan ya pelaksanaan sholat jamak ya dalam perjalanan di darat. Dan yang kedua, sholat jamak atau kasar dalam perjalanan di laut. Ya, pertama pengertian ya. Pengertian dari sholat jamak itu apa? Mengumpulkan dua sholat fardu dilaksanakan dalam satu waktu. Kemudian dalilnya, dalil nakli yang berhubungan ya. Nih, silakan kalian lihat. Ini adalah dalil naklinya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya apa sih sholat yang boleh dijamak? Apa saja? Zuhur dengan zuhur dengan asar. Iya, kemudian Maghrib dengan Maghrib isya. dengan Isya. Maghrib dengan Isya, maghrib Pak. dengan isya ya. Jadi itu sholat yang boleh dijamak. Duhur, Taqdim. iya, Takdim dan dan jamak jamak takhir. takhir. Iya, dan jamak takhir. Iya. Kemudian sholat qashar ya. Jadi sholat qashar ini menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian apa dalil naklinya ya? Dalil naklinya dalam surah An-Nisa ayat 101. Kemudian sholat yang boleh diqashar apa saja? Apa saja sholat yang boleh diqashar? Sholat Asar. zuhur, sholat asar, Iya, sholat dan isya. sholat isya. Ya, kemudian syarat sah ya, sholat qashar. Syarat sah sholat qashar ini sama dengan syarat sah pada sholat jama ya, yang tadi Bapak sudah jelaskan ya di pembahasan tentang sholat jama ya. Ya, jadi itu materi ya pembahasan kita pada kali ini. Selanjutnya, mungkin dari pembahasan atau pemaparan materi tersebut, ada mungkin pertanyaan dari adik-adik sekalian. Di mana ada? Ada, Pak. Oh, tidak ada. Berarti sudah jelas ya. Iya. Oke, kemudian seperti pada langkah-langkah tadi, pada tahap ini kita akan melaksanakan diskusikan oleh kelompok 2. Oke, silakan Bapak beri waktu 7 menit. Disilakan. Pak. Iya, kedua-duanya sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita untuk menarik kesimpulan ya dari pembahasan materi kita pada kesempatan ini ya. Kesimpulan yang pertama, salat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu ya. Sebagai bahan refleksi ya, Bapak memberikan tugas kepada kalian. Ini silakan diisi di lembar jawaban di kertas masing-masing. Ini ada 3 pertanyaan ya yang Bapak berikan kepada kalian. Silakan ya. Yang pertama, apa saja yang kalian sudah kuasai dari pembelajaran ini? Yang kedua, apa saja hal yang belum kalian kuasai dari pembelajaran ini? Dan yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan dari pembelajaran ini? Ya, tugas individu ya. Kalau tadi tugas kelompok. Sekarang tugas individu perorangan untuk dikerjakan di rumah ya. Jadi ada 3 butir soal ya. Ini ya. Kemudian
jawabannya dituangkan dalam LKPD ini. Berikutnya ya, apa materi kita selanjutnya, yakni tentang ketentuan sholat dalam berbagai keadaan tertentu. Untuk menutup kegiatan kita pada kali ini, yakni dengan mengucapkan hamdalah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.